Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang dicetuskan oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin dan tokoh lainnya mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Direktur Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menyampaikan, para tokoh yang mendeklarasikan KAMI menurutnya hanya ingin memperbaiki persoalan bangsa yang dianggapnya hampir tenggelam dan oleng. Mereka punya kewajiban moral untuk mengawal bangsa ini agar tak hancur lebur. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak bangsa yang tujuannya ingin menyelamatkan bangsa dari carut-marut persoalan bangsa yang tak jelas ini, tak usah dipandang dengan pandangan negatif. Mereka punya kewajiban moral untuk mengawal bangsa ini agar tak hancur lebur, katanya. Menyelamatkan bangsa pakai apa? Menyelamatkan bangsa apa menyelamatkan cendana? Seperti perkataan Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa dilansir dari tagar.id. KP Norman Hadinegoro menduga hadirnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang dipimpin oleh Din Syamsuddin bertujuan untuk menyelamatkan aset keluarga Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto atau keluarga cendana. Dia mengatakan berkumpulnya pengikut Orde Baru dalam KAMI karena merasa terganggu dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pengikut Orba kumpul bernostalgia mimpi di zamannya Orba lebih enak dari zaman Jokowi. Kelompok ini membuat pagar betis mengamankan aset-aset keluarga cendana yang 32 tahun berkuasa. Peningkatan aset Orba di mana-mana dan aset tersebut semakin digerogoti untuk kepentingan negara, katanya kepada Tagar Selasa 4 Agustus 2020. Norman juga menyinggung niatan keluarga cendana yang kerap membangun partai politik untuk membuat gerakan anti Jokowi. Kendati demikian, dia berpandangan bahwa partai yang dibangun tersebut tidak dapat merebut hati masyarakat. Keluarga cendana berkali-kali bikin partai, tetapi kurang penggemar walaupun uangnya tidak berseri tetap mensuplai gerakan-gerakan anti Jokowi. Keluarga cendana setiap pemilu selalu bikin partai ingin mengambil hati para petani dengan yel-yel enak di zamanku, ujarnya. Kalau dilihat dari komposisi tokoh-tokoh yang terlibat dalam koalisi tersebut, rasanya pesimis mereka bakal menyelamatkan bangsa. Mereka ini kelompok sebelah yang terkenal dari dulu tukang nyinyir berbasis sakit hati. Salah satunya adalah Rocky Gerung, Said Didu, Refli Harun, Sri Bintang Pamungkas, dan banyak lagi. Bayangkan wajah mereka dan cari berita tentang mereka. Kebanyakan tukang nyinyir. Apa yang bisa diharapkan dari mereka untuk selamatkan bangsa ini? Emangnya cukup selamatkan NKRI dengan deklarasi? Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahral Adian mengapresiasi deklarasi Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia. Hanya saja, kata dia, upaya menyelamatkan bangsa dari berbagai masalahnya tak cukup dengan acara deklarasi. Oposisi boleh mengorganisasi diri, tapi solusi paling penting, karena deklarasi saja tidak cukup, kata Doni Gahral Adian ketika dihubungi Tagar, Jakarta, Rabu 5 Agustus 2020. Deklarasi satu hal, solusi hal lain. Iya, di tengah masalah krisis akibat dampak pandemi COVID-19, contohnya, kata dia, pemerintah membutuhkan bantuan termasuk saran dan kritik. Tetapi kritik tanpa solusi konkret atau dasar yang faktual justru menambah masalah. Jadi menyelamatkan bangsa tak cukup dengan deklarasi. Harus ada upaya konkret, praktis yang bisa membantu pemerintah menyelesaikan masalah ini, ujarnya. Bagi Doni, kehadiran kelompok yang bersikap kritis kepada pemerintah lumrah dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Bahkan pemerintah Jokowi mengapresiasi segala bentuk kritik dan masukan dari masyarakat. Tapi semua itu harus diletakkan dalam koridor konstitusi, artinya tetap dalam semangat demokrasi, pungkas Doni. Ya, kalau bisa disebut, mungkin mereka ini lebih cocok sebagai kelompok sakit hati yang mungkin masih belum bisa menerima kenyataan pada tahun 2019 lalu.
Alangkah lucunya kalau ini sampai ditarik panjang dan membangun koalisi dengan alasan ingin selamatkan NKRI. Bagi publik yang sudah cerdas, nama-nama di atas bukanlah sosok yang mumpuni dan cetar kehebatannya. Yang ada, negara malah makin repot nantinya. Lebih logis kalau mereka dirikan koalisi agar lebih memiliki nilai kredibilitas politik. Kalau satu orang nyinyir, powernya kurang kuat. Jangan salah, ucapan orang seperti Rocky Gerung dan kawan-kawan juga banyak yang dengar loh. Jika satu kelompok bergabung jadi satu, apa yang terjadi? Nyinyiran dan koar-koar lebih powerful di mata pendukungnya. Istilahnya, bakal lebih didengar. Jangan harap mereka bakal kasih solusi, karena untuk beri solusi tidak perlu sampai bikin koalisi. Itu hanyalah akal-akalan saja. Mereka itu jelas-jelas oposisi rasa tukang nyinyir. Ada maksud di balik deklarasi ini. Tidak sesimpel klaim mereka yang katanya ingin selamatkan kapal negara yang terombang-ambing. Mungkin juga ingin membangun semacam bargaining power di politik, mirip kelompok 212. Ingin punya massa agar punya daya tawar yang lebih besar nantinya. Istilahnya, gue punya massa, banyak tokoh hebat, lu mau kasih apa? Rasanya lebih seru kalau mereka ini langsung bikin partai saja. Partai kami misalnya. Jadi lebih relevan kalau mau bicara selamatkan bangsa. Semua tokoh yang terlibat dan mendukung silahkan jadikan kader partai. Dan selanjutnya silahkan pilih mereka untuk diusung sebagai caleg, calon kepala daerah atau calon presiden. Biarkan masyarakat yang menilai. Dari situ kan kita akan tahu apakah kelompok ini memang hebat atau hanya sekedar penjual bualan seperti yang kita yakini sejauh ini. Bagaimana menurut Anda?